Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Padahal kemarin baru makan daging. Harus agak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat tempat ini rame dengan salam. Insya Allah akan dipenuhi oleh para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah, dengan karunia-Nya yang tadi malam mungkin kita enggak minta hari ini untuk hidup. Alhamdulillah, hari ini kita masih hidup dan bisa bersosial dengan masyarakat kita dan teman-teman kita. Ini semua harus kita syukuri. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang mendapat syafaat di akhir kelak nanti. Kita catat hari ini kita mengikuti tasyakuran. Alhamdulillah karena telah terlaksananya proses khitan Ananda Farhan Kurniansyah. Dan hari ini kita tasyakuran dengan undangan hadir semua di sini, kita catat dan Allah akan mencatat. Inilah nanti hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat syafaat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Muh Kurnianto dan keluarga, dan yang terhormat Bapak Ibu Pak RT, masa saya tinggal di sini. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Saya sebetulnya Bu agak kaku saya mau hadir ke sini. Disuruh ceramah. Saya tidak biasa ceramah soalnya. Biasanya pun saya ceramah di hadapan anak santri. Ada kitabnya, ada kajiannya. Ini disuruh ceramah. Pas dapat WA dari Bapak Kurnianto, Ustadz mohon kesediaan untuk ceramah. Saya masih mikir-mikir mau ceramah apa, walimatul khitan. Maka saya buka buku dulu itu, baca-baca apa tentang khitan gitu ya. Tapi saya menganggap saya kesini sekaligus kayak semacam pulang kampung. 4 tahun saya tinggal di Cepecang ini Bu. 3 tahun di sini, 1 tahun lagi di rumah Pak Wondo, tapi bayar. Di rumah Pak Wondo. Alhamdulillah sekarang tinggal di pesantren. Sana ada komplek pesantren, kita tinggal di situ. Jadi alhamdulillah kita hadir ke sini dalam rangka silaturahim acara walimatul khitan. Penting acara walimah, penting. Tasyakuran. Walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Ada walimatul ursh, ya, pesta nikah. Yang wajib nikah, pesta nggak wajib. Tapi kalau bisa ngadakan walimah, alhamdulillah, wujud syukur, bisa ngundang, ngasih tahu ke orang-orang ini sudah nikah, ini sudah laku. Ini juga kita mau ngasih tahu ke orang-orang, alhamdulillah hari ini terlaksana sunnah atau kewajiban orang tua untuk mengkhitankan anak. Yang hari ini kita menyaksikan khitanan Farhan Kurniansyah. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 fitrah manusia. Al-fitratu khamsun. Ini fitrah. Ini enggak boleh dilanggar. Apa fitrah yang pertama? Al-khitan. Setiap manusia laki itu harus khitan. Ini fitrah. Yang namanya fitrah
harus dikerjakan, fitrah manusia, katanya manusiawi. Kemudian yang kedua, al-istihdad. Al-istihdad itu cukur bulu di bawah perut. Ya. Kemudian taklimul azfar, potong kuku. Kemudian qassus syarib, cukur bulu ketiak. Dan yang terakhir natful abad, itu cukur kumis. Ini 5 fitrah. Ini fitrah untuk kita sebagai manusia harus dilaksanakan. Kalau enggak kita akan melawan fitrah. Gimana kita manusia kalau enggak sunat sampai besar? Yang dalam perspektif kesehatan, kalau enggak sunat itu banyak kotoran yang akan menjadi penyakit. Jadi sunnah atau ajaran agama kita ini adalah ajaran fitrah, enggak bisa dilanggar. Kalau kita melanggar fitrah, berarti kita melanggar sunnah kemanusiaan kita. Maka khitan adalah fitrah untuk membersihkan, ya biar sehat. Kenapa harus sehat? Biar bisa kita melaksanakan agama ini dengan baik. Khitan. Kemudian juga cukur. Gimana kalau kita nggak cukur? Ini kan tumbuh terus rambutnya. Cukur rambut, kemudian cukur potong kuku. Kemudian potong kuku dan potong bulu segala ada yang di fisik kita. Maka ini adalah fitrah kita sebagai manusia. Ini nanti Ustaz Hafizi ngomong di depan katanya cukur potong kuku sementara kukunya panjang. Ini saya klarifikasi di sini biar nggak jadi fitnah di antara kita nanti. Ya kan, sunnahnya seorang mudhohi itu kalau dia berkurban jangan potong kuku, jangan potong rambut atau bulu sebelum sapinya dipotong atau sebelum hewan kurbannya dipotong. Sudah selesai kemarin dipotong di hari Sabtu, nggak sempat karena harus siap-siap dulu. Ternyata saya baru terasa nyampe ke sini ternyata kukunya belum dipotong. Jadi ini saya jelaskan di sini biar nanti nggak ada dusta di antara kita. Itu ya Bapak Ibu ya semua. Jadi ini adalah sunnah fitrahnya manusia. Melaksanakan khitan itu standar adab atau standar kewajiban orang tua. Walimahnya apakah wajib? Itu wujud syukur masing-masing orang tua. Tadi kita saksikan Bapak Kurnianto menyampaikan sambutan di sini, terharu. Ini adalah wujud syukur, bahagia. Memang bahagia itu memang banyak ungkapannya. Ngomong di depan ungkapan tangis itu bahagia. Ketika kita mampu melaksanakan sebuah kewajiban, kita bahagia, itu fitrah manusia. Setiap pekerjaan yang baik kalau kita sukses melaksanakannya, fitrah manusia pasti bahagia. Nah, kebahagiaan itu ada ungkapannya. Kurang lebih sama setelah kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba di muka bumi ini pun, ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahagia mendapatkan surga. Jadi walimah itu juga adalah wujud kebahagiaan karena telah terlaksana tugas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena diminta ceramah ke sini, saya buka buku fikih. Jadi saya ingin berbicara lebih kepada kita sebagai orang tua. Dalam buku fikih Mu'tamad, di situ dijelaskan ada minimal 8 adab orang tua terhadap anaknya. Adab. Ya. Kalau yang 8 ini dilaksanakan, insya Allah kita lulus standar bapak atau standar kewajiban orang tua minimal. Apa yang 8? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini semua terlahir dalam kondisi fitrah. Agama Islam agama fitrah, yang lahir fitrah, suci, bersih. Artinya setiap siapapun yang lahir itu pasti Islam.
Islam belum tentu fitrah manusiawi pekerjaannya, tapi kalau orang yang fitrah itu pasti Islam. Terus kenapa ada yang lahir jadi Kristen, jadi selain agama Islam? Maka kata Nabi, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Bapak ibunya lah yang membuat dia itu selain agama Islam. Kalau bapaknya latar belakang agamanya adalah Yahudi, maka anaknya Yahudi. Latar belakang bapak ibu adalah Nasrani, lahir jadi Nasrani, dinasranikan. Kalau latar belakangnya adalah Majusi, maka jadi Majusi. Tapi kalau kita nggak perlu lagi memajusikan atau tidak perlu mengislamkan. Kenapa? Karena dia lahir dalam kondisi fitrah, pasti jadi manusia. Maka yang pertama standar adabnya apa? Yang pertama itu bapak ibu memberi nama yang baik dan mencukur rambutnya. Beri nama. Sejak kapan? Sebetulnya sejak ada di dalam perut itu sudah boleh kita ngasih nama. Kenapa? Karena hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan belum lahir pun dia dikasih nama. Nanti di hari kiamat termasuk ada orang tua yang mungkin keguguran anaknya tidak jadi lahir ke muka bumi, tetap kasih nama. Di hari kiamat nanti anak ini ahlu surga akan dipanggil namanya biar bisa diabsen orang tuanya. Jadi kalau sudah ada benih itu sudah jadi, itu sudah ada nama, itu sudah wujud anak, tetap dikasih namanya. Di hari kiamat akan dipanggil nama itu bersama orang tuanya. Orang tua yang sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, lahir ke muka bumi itu dalam kondisi meninggal atau tidak sehat, Allah cabut nyawanya, itu adalah simpanan kita untuk surga nanti. Maka yang pertama kasih nama. Kasih nama yang bagus-bagus. Karena nama adalah doa. Namanya harus bagus. Farhan Kurniansyah. Farhan bahasa Arab senang, bahagia. Kurniansyah, kurnia, diberi kurnia oleh Allah. Kurnia itu bahasa Indonesia, Pak ya. Kurnia, jadi ini paduan dua negara ini, negara Arab sama negara Indonesia, negara Nusantara. Farhan Kurniansyah, senang dan diberi kurnia. Kan itulah doa, panggil Farhan, 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 doa. Siapapun yang manggil doa, maka ngasih nama jangan sembarangan. Kasih nama yang bagus. Saya ingin nyari nama di Al-Quran Ustadz. Cari di Al-Quran silakan, tapi kalau bisa ada ilmunya, jangan sembarang. Saya pernah ketemu tetangga saya di kampung, namanya Finarija, bagus namanya. Dapat dari mana ini nama? Saya baca di Al-Quran. Di mana? Di surah Al-Bayyinah. Yang mana coba? Saya penasaran yang mana. Akhirnya dibaca. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Di mana fi nari rijanya? Diambil dari fi nari jahannam. Fi narija. Allah karim. Memang nama Al-Quran, tapi ngambilnya tuh dipotong-potong fi narija. Sebetulnya Bu, Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan Fina Rija ini bahasa Arab bagus terjemahnya. Fina pada kami atau kepada kami, terhadap kami, Rija ada sebuah harapan. Kan begitu bagus ya. Tapi karena konteksnya dia ngambil di Al-Quran yang ayatnya jelas di surah Al-Bayyinah, Fina Rijahannam, saya juga agak gimana, kayaknya perlu diganti ini. Kalau mau nama ini tetap berjalan, tapi jangan sumbernya dari Fina Rijahannam. Finarija, oke, udah itu aja, jangan dibilang dari surah Al-Bayyinah. Ada juga yang ngasih nama, itu dulu satu kelas saya di pesantren, Bani Israel. Bagus, tapi karena konteksnya Bani Israel itu nakal umatnya Musa, jadi kurang baik juga jadinya. Cobalah cari yang lain, Bani Adam. Maka kewajiban orang tua yang pertama standar adabnya adalah memberikan nama yang baik. Ya, nama-nama ini semuanya kan, kalau apa kata Nabi SAW, sebaik-baik nama itu adalah ada abdnya, ada Abdul, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul. Tapi jangan dibuat nama Allah, nggak boleh. Tapi hambanya, Abdullah, hamba Allah. Abdul Hasan, hamba yang baik. Abdul Husain, Abdu semuanya dimulai dengan abd.
Maka ini memberikan nama yang terbaik untuk anak ini adalah salah satu standar adab wajib menjadi orang tua yang baik. Kemudian habis kasih nama apa? Habis kasih nama itu yang kedua adalah mengadzankannya. Bapak Ibu, ini nanti kita cek, ibarat kalau kita ada satu checklist gitu ya. Yang 8 ini kita checklist, mana yang sudah, mana yang belum. Ya, nanti mungkin ini juga akan turun-temurun ke tetangga atau teman-teman kita semua ya. Maka yang kedua adalah mengadzankan dan mengiqamahkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan keras-keras di samping telinganya, pecah nanti gendang telinganya. Jangan keras-keras, adzan pokoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ibu yang baru melahirkan dengar adzan bapak, kok bagus suara bapak itu katanya. Ternyata dilihat dari jalan, oh iya, ternyata ada orang lain yang adzan. Ganti Pak, jangan sampai orang lain, oh bapaknya yang adzan. Suara saya nggak bagus, nggak penting suara, ini bukan perlombaan. Nggak penting suara bagus, adzankan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, kemudian setelah adzan, nanti di telinga kirinya iqamahkan. Nabi SAW bersabda, kalau ada anak lahir, diadzankan di kanan, diiqamahkan di telinga kiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menjauhkannya dari mudarat. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu tahnik. Bapak Ibu tahu tahnik ya? Tahnik biasanya Rasulullah itu menggunakan kurma. Mentahnik itu artinya kita ambil satu biji kurma, dikunyah-kunyah baru dikasih ke anak. Rasulullah, para sahabat itu datang kepada Rasulullah bawa anaknya untuk ditahnikkan. Bawa kurma, Nabi SAW punya baru kasih ke anak. Tapi ini Bapak Ibu, pastikan juga yang makan siapa, yang kunyah siapa. Kalau bisa yang kunyah pula itu orang soleh, menurut kita orang soleh. Juga kalau bisa orang solehnya itu agak-agak bagus, jangan bau napasnya. Kasihan anak kita. Emang ada Ustaz orang soleh bau napasnya? Saya juga nggak tahu. Ada apa enggak? Itu silakan penilaian masing-masing. Nah kalau bisa ada orang biasa kan ada ustad, habib-habib, kiai-kiai, ada seorang murid bawa anaknya ke ustad mohon ditahnik, kasih kurma. Kalau nggak ada kurma gimana Ustaz? Cari buah-buahan yang manis, itu ditahnik. Nah ini tahnik, ini juga bagian dari adab. Wajib enggak, standar adab. Kemudian seterusnya apa? Memberikan kunyah. Jadi ini rujukannya buku fikih yang saya baca Bu ya. Saya sampaikan, saya share di sini. Kunyah itu apa? Nama yang dinisbatkan ke orang tua atau anak ke orang tua ke anak. Orang tua ke anak, contoh kalau Pak Kurnianto ini orang Arab, kita manggil Farhan itu Abu Farhan. Gitu ya, ayahnya Farhan atau Farhan mungkin dinisbatkan ke bapaknya Ibnu Farhan, anaknya Farhan. Bisa kita panggil Pak Kurnianto Abu Farhan, ayahnya Farhan, atau anaknya yang Farhan itu Ibnu Kurnianto. Tapi kan orang Arab juga agak-agak gini juga ya, bingung juga. Emang ada Kurnianto nama di Arab gitu ya, Ibnu Kurnianto. Para sahabat banyak, Ibnu Mas'ud. Kemudian ada Ibnu Umar. Rasulullah pun sering kita panggil kunyahnya. Ya, kita sering-sering pakai lagu-lagu apa itu? Qalbi fil Madinah. Ya Abaz Zahra, kam ahinnu ilaik. Ya, Abaz Zahra. Lil qubbatil khadra, ji'tu usalli alaik. Kunyah yang kedua, ya Jaddal Hasanain Muhammad Yazin. Ya, ini kunyah Abaz Zahra. Rasulullah Abaz Zahra. Zahra itu siapa? Putri Nabi namanya Fatimah Az-Zahra. Ya Jaddal Hasanain, wahai kakeknya dua Hasan Hussein. Itu Rasulullah memberi kunyah kepada anak. Kemudian selanjutnya memberikan doa.
Siapapun yang lahir, melahirkan anak, sunnah kepada kita ini memberikan doa kepada tetangga atau yang melahirkan. Doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Barakallahu fil mauhub wa sakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Ini doa yang umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kelahiran anak dan yang lahir bersyukur, kemudian sampailah umurnya balagha asyuddah, panjang umurnya, wa ruzikta birrah, dan kamu diberi rezeki birrul walidain, anak yang berbakti. Bapak Ibu semua, anak berbakti kepada kedua orang tua adalah rezeki. Ini rezeki nomor satu yang paling utama. Anak berbakti kepada orang tua adalah rezeki. Banyak orang tua yang kaya, banyak harta, tapi hancur dengan anaknya. Banyak orang yang biasa-biasa, tapi terangkat derajatnya karena anaknya yang baik, anaknya yang birrul walidain. Maka ini dimulai dari anak. Kalau ada anak yang bagus, yang baik budi pekertinya kepada orang tua, itulah kesuksesan orang tua sebagai orang tua. Maka ruzikta birrah, itu doa kita. Kemudian selanjutnya adalah memberikan lakob, gelar yang baik. Nabi juga diberi gelar Al-Amin. Kita anak-anak kita ini kita panggil anak-anak. Siapa mau kita panggil yang baik, kasih gelarnya. Kebiasaan dia yang baik, jangan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang baik itu dipanggil dengan yang baik. Misal, contoh sering senyum, padahal namanya Farhan, sering bahagia ya. Tapi ini sering bahagia kelihatan, tapi jarang senyum kalau ketemu orang, kan berlawanan. Akhirnya biar sering senyum dipanggil Basyam. Basyam, sering senyum. Basyam dengan bahasa Arab atau bahasa lokal, semisal mungkin ada bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Sumatera. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu, standar adabnya adalah khitan. Maka kita checklist, anak kita sampai khitan, kewajiban kita sebagai orang tua sudah terpenuhi. Dan yang terpenting setelah itu adalah bagaimana kelanjutan pendidikan anak untuk menggapai rezeki berupa birrul walidain. Tidak cukup sampai khitan. Alhamdulillah selesai walimah. Kita perhatikan juga nanti mau kemana anak kita ini, bagaimana pendidikannya, kemana lingkungannya. Karena ada akhir dari kehidupan kita, ada pertanggungjawaban dari pekerjaan kita, ada hisab dari amalan kita. Maka ini adalah orang yang paling cerdas, dia harus melihat visioner, lihat nanti apakah anak ini hanya diberi harta material saja, harta moralnya apa. Maka ini bagi Bapak Ibu semua, bagi kita semua punya tanggung jawab untuk bagaimana mempersiapkan pendidikan, investasi terbaik untuk anak-anak kita semua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak-banyak saya bisa sampaikan, kurang lebih yang tadi saya share adalah standar kewajiban kita sebagai orang tua. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan keluarga Bapak Kurnianto, kemudian semua yang tinggal di sini, dan khususnya Ananda Farhan Kurniansyah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat dan bermartabat untuk bangsa dan negara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita berdoa, kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن أحسن علينا ولمن أحبنا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لنبيك بمشيئتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته بأمر أنت أعرف به منا. اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم. اللهم بحرمة النبي والحسن وأخيه وأمه وأبيه ونجنا من الغم الذي فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك أن تحيي قلبنا بنور معرفتك أبدا أبدا يا رسول الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر